Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Kulsum Ernianti ingin mempresentasikan mata kuliah kriminologi yang berjudul yaitu Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan. Di sini saya akan menjelaskan tentang kejahatan pembunuhan. Perkembangan teknologi saat ini sangat berdampak bagi seluruh kehidupan manusia ataupun masyarakat. Kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa tidak dapat dilakukan begitu saja dengan perbuatan anak atau remaja yang bisa dikatakan oleh anak. Sebagai bagian utama peningkatan kualitas mutu hidup manusia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Butir 2, perlindungan anak adalah segala hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Anak yang berhadapan dengan hukum atau anak yang telah melakukan tindakan perbuatan yang telah melanggar hukum tidak dipandang sebagai penjahat, akan tetapi harus dipandang sebagai orang yang memerlukan bantuan hukum. Sekalipun tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang anak, perlindungan hukum agar hak-haknya sebagai seorang anak tetap ada dan terpenuhi tanpa adanya diskriminasi terhadap anak. Karena anak yang mendapat tekanan ketika pemeriksaan perkaranya sedang berlangsung akan mempengaruhi sikap mentalnya yang akan mengganggu perkembangan anak tersebut. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diuraikan yaitu penelitian saya adalah yang pertama, bagaimanakah upaya perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan oleh Lembaga Perlindungan Anak. Yang kedua yaitu faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung Lembaga Perlindungan Anak. Kemudian yaitu untuk mengetahui upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan. Dan yang kedua yaitu untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung Lembaga Perlindungan Anak dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan. Upaya perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan yang pertama yaitu pendampingan. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan subjek dan informan penelitian menunjukkan bahwa upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh LPA terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan adalah dengan menyediakan pendampingan khusus anak untuk mendampingi anak dan memantau jalannya proses perkara pidana anak seperti yang dituturkan oleh seseorang perempuan penegak hukum perlindungan anak, yaitu sebagai berikut. Selaku tim penanganan kasus dan pendampingan menyatakan, kami selalu mendampingi pelaku dalam setiap proses pemeriksaan, baik itu pada tahap penyidikan sampai tahap proses di persidangan. Yang kedua yaitu penyediaan penasihat hukum. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan subjek dan informasi penelitian menunjukkan bahwa LPA dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan dengan menyediakan penasihat hukum bagi anak. Yang selanjutnya yaitu faktor penghambat dan pendukung perlindungan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan. Perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak tentu tidak terlepas dari faktor yang menjadi penghambat dan pendukung dalam upaya perlindungan hukum.
faktor penghambat dalam perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pembunuhan oleh LPA. Berdasarkan hasil wawancara, yaitu aparatur penegak hukum, penundaan sidang, dan juga penyediaan penasihat hukum. Sedangkan untuk faktor pendukungnya sendiri berdasarkan hasil wawancara, yaitu faktor dari sumber daya manusia atau sumber daya alam dan jaringan kerjasama yang harus dari pihak LPA. Selanjutnya yaitu faktor penghambat dan pendukung perlindungan hukum terhadap kasus tindak pidana pembunuhan. Yang pertama, faktor penghambat. Pada kenyataannya, perlindungan hukum terhadap anak dalam posisi sebagai anak pelaku tindak pidana tidak dapat dipungkiri memiliki beberapa kendala dan penanganannya. Yang pertama yaitu faktor dan aparatur penegak hukum yang berwenang menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Yang kedua yaitu faktor penundaan sidang yang membuat persidangan berjalan lama. Yang terakhir yaitu penyediaan penasihat hukum karena LPA belum memiliki organisasi bantuan hukum, sehingga LPA menunggu konfirmasi dari LPA yang terkait dengan penasihat hukum yang akan mendampingi anak selama proses perkaranya berlangsung ataupun persidangannya. Yang untuk faktor pendukung yaitu faktor pendukung dalam upaya perlindungan anak yang menjadi pelaku tindak pidana oleh lembaga perlindungan anak dari faktor sumber daya manusia dan jaringan kerjasama yang luas. Faktor sumber daya manusia, faktor jaringan kerjasama yang luas dengan berbagai pihak memudahkan lembaga perlindungan anak mendapatkan informasi terkait dengan perkara anak sehingga dapat dengan cepat memberikan pendampingan kepada anak. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.